salah satu, misalnya nih, aku anggaplah aku nggak balikan sama Dinar, terus aku tetap untung aku nggak masalah gitu loh ketemu sama bapaknya, cuman balik ke Dinar lagi takutnya dia kan bawa ibunya bapaknya, takutnya nggak nyaman. Pasti aku akan komunikasiin bulan ini sih harusnya, karena April kan udah berangkat umroh. Padahal sinyalnya bagus. Gimana? Suara udah aman itu semua? Oke, gas. Udah bilang? Oke, Jen. Ya udah bilang. Ya. Aido terkait dengan video yang beredar bahwa Aido akan memberikan satu buah rumah untuk Dinar Candy. Boleh diceritakan seperti apa? Padahal sudah putus. Mohon maaf. Iya sebenarnya itu kan pembangunannya lagi berjalan dan sekarang tuh udah hampir 60 atau 70% lah, tinggal finishing doang. Itu sebenarnya udah lama sebelum itu. Memang kalau aku ngasihnya sebelum kita nikah sih jujur aku nggak berani dalam hal kalau diselingkuh gimana kan, maksudnya kalau udah nikah udah pasti lah. Bahkan aku pernah ngobrol ATM aku buat kamu deh, kamu yang megang gitu loh. Jadi ya memang tadi rumah itu emang niatnya buat dia. Tapi untuk proses pembangunan rumahnya sendiri ini, Dinar juga sempat ikut serta juga nggak sih mengetahui gitu? Oh dia tahu, tadinya dia mau ngambil rumah di sebelah itu rumah aku itu, tapi kayaknya nggak jadi. Terus kayak dia beli apartemen investasi yang lain aja. Makin kesini malah lebih terlihat lebih rapuh hatinya. Ya pastilah, kayak apa ya, jadi permasalahan kita tuh kayak, ngerti nggak sih, belum nemu titik tengahnya. Jadi yang aku takutin kayak berlarut-larut. Apalagi kemarin sempat kayak aku syuting aja, tiba-tiba ada yang ngomenin, Rido lagi dekat ya sama Dea Imut atau apa, itu kan lagi syuting. Terus apalagi aku sempat dengar si Dinar bikin sayembara apa gitu, dia pikir aku punya orang ketiga. Terus aku ya udah, ayo silakan buktiin. Maksudnya nggak mungkin kelihatan lah. Maksudnya kalau cowok itu ada cewek lain pasti nggak galau lah, kalian pasti pernah ngerasain. Tapi karena mungkin Teh Dinar nganggap Arido ini sikapnya berubah, jadi makanya ada negatif thinking dan lain. Iya kan, berubah karena dia juga. Maksudnya kan manusia itu ada batas kesabarannya. Kan kemarin mungkin masalah kecil aku diamin. Ya titiknya itu karena permasalahan yang kemarin, yang masalah dia flirting sama cowok lah, itu yang bikin aku meledak akhirnya. Dan menurut aku itu aku udah emosi banget. Tapi menurut Teh Dinar sendiri menanggapi hal tersebut, kemarin sempat bilang bahwa itu kan hanya rekan bisnis kerja gitu, tapi Arido sendiri yang terlalu over cemburu. Ya itu kan pandangan dia. Coba deh kalau aku balik, aku yang meeting, terus aku ngelakuin gestur yang sama. Bahkan ketika misalnya Dinar ngajak aku, misal aku lagi kondisi sakit nih, sayang yuk pulang yuk ke dokter. Terus tiba-tiba si rekan bisnisnya nih ngomong, kok pulang baru jam segini. Nah itu gue bingung deh sama yang rekan bisnisnya ini. Maksudnya dia kan emang musisi terkenal, udah punya keluarga. Kan lu datang ke sini buat ngobrolin project kedepannya, collab gitu. Ya kalau gua sih meeting datang personal, meeting ngobrol pada intinya aja gitu loh. Tapi kok dia bisanya mempengaruhi Dinar kayak, ya udah ngapain pulang baru jam segini, nongkrong aja, kan lucu aja gitu. Dari situ aja bahasanya. Maaf nih, gua kan juga nanya sama teman-teman cowok gua, ya seharusnya sih yang orang yang meetingin ini
ada bahasa tubuh kayak bro ini ya lagi ngobrol sama cewek lu mah, iya itu nggak ada attitude-nya. Ayolah, aku juga bukan orang yang nggak pernah meeting kali gitu. Jadi Itu masih komunikasi gak sih atau satu-satu? Atau asik. meluruskan yang sebenarnya? Cuma kita kan tetap komunikasi, nanya kabar, kesibukan. Tapi ketika kita ngebahas ke arah situ lagi, kita tuh masih tetap dengan pemikiran kita yang sama gitu. Aku dengan pemikiran aku, kamu salah. Sedangkan Dinar dengan pemikirannya dia yang aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Maksud aku coba dibalik aja deh posisinya. Kalau aku di posisi kamu ngelakuin itu ke teman meeting aku, kamu pasti akan bisa lebih marah daripada itu gitu. Terkait dengan katanya hubungan Aido dengan Teh Dinar bubar itu juga ayah juga udah tahu orang tua dari Iya, dia sempat keceplosan kayak bapak nangis. Awalnya aku pikir kan bercanda kan, beneran bapak sedih dibilangnya. Kan bapak belum ketemu sama aku. Iya, tapi bapak kan pingin umroh bareng sama kamu, dibilangnya. Nama kamu bagus. Bilang sama bapak, nama nggak ngejamin. Maksud aku kan ya bukan berarti aku nggak baik, maksudnya lebih baik ketemu gitu. Aku juga pernah ngomong sama Dinar, kalau seandainya kita nggak jodoh atau nggak sampai ke jenjang pernikahan, minimal aku nambah keluarga lah dengan mengenal bapak gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau mempertemukan. Kemarin Bapak ke Jakarta, Aido berarti nggak dikasih tahu ya? Aku sempat di video call, tapi sebentar. Dina cuma ngomong gini, aku lagi sama bapak nih mau ngurus umroh. Terus akhirnya say hello sama bapak, halo Pak Haji, aku bilang. Udah gitu doang sih, ngobrol gitu doang, nggak bahas. Bro, kata bapak apa? Hah? Iya, umrohnya gimana akhir Maret nih? Aku sih jujur pribadi pengen banget umroh ya, karena apa ya? Belum pernah juga pertama dan ibadah gitu. Cuman aku bingung kalau seandainya aku sih nggak masalah sebenarnya. Aku nggak masalah satu. Misalnya aku anggaplah aku nggak balikan sama Dina. Terus aku tetap umroh, aku nggak masalah gitu loh ketemu sama bapaknya. Cuman balik ke Dinar lagi, takutnya dia kan bawa ibunya, bapaknya takutnya nggak nyaman. Pasti aku akan komunikasiin bulan ini sih harusnya, karena April kan udah berangkat umroh. Ya, tanggal berapa? Yang pasti akhir bulan ini udah harus beres persiapannya, paspor apalah semuanya. Aprilnya aku belum tahu, kemungkinan 14. Berarti pas puasa ya di sana? Iya, sengaja kita. Jadi memang ngincar puasanya. Jadi kan ibadah kalau di bulan puasa berlipat-lipat. Jadi ya udah ayo aja bismillah. Tapi ada rencana buat ketemu semuanya dengan Keluarganya Dina atau sama Dinar juga? Untuk bahas ini. ya kalau ke bapaknya Dina sempat pernah ngobrol kayak gini. Aku kenapa sih kamu belum mau nemuin aku sama bapak kamu? Bapak tuh orangnya sensitif. Jadi kita kan lagi ada masalah nih. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, kamu aku temuin sama bapak, takutnya bapak itu ke bawah sampai ke hati. Bapak orangnya sensitif. Oh, ya udah kan Dinar yang lebih tahu kriteria bapaknya. Jadi aku ngikutin aja. Kalau ketemu sama Dinar sendiri mungkin udah ada rencana buat kayak memperbaiki hubungan atau gimana gitu, belum kita Sebenarnya kemarin udah ketemu sekali, cuma 45 menit. Kapan? Hari apa ya? Iya, sempat ada postingannya Setelah putus setelah kemarin kita preskon. Itu apa yang amat Iya kita- udah setelah itu. Jadi aku ada program di YouTube, postnya itu kita berdua, dan itu tentang jodoh-jodohan lagi. Terus memang sih produsernya sebenarnya masalah nggak Dok kalau sama Dinar, akunya sih enggak. Kalau Dinar yang nggak mau ya jangan dipaksa kok, kan bisa di-change sama yang lain dulu atau akunya yang diganti. Kira ketemu Dinarnya nggak masalah juga, ya udah ketemu tak habis selesai nge-host kita udah pulang gitu aja.